Sejarah kolak ayam tidak terlepas dari sejarah Giri Kedaton atau putra dari Sunan Giri yang kedua, yaitu Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Dalem. Pada waktu Giri akan diserang oleh Kadipaten Malang Selatan, untuk menghindari pertempuran, maka Sunan Giri mengajak beberapa santrinya untuk menghindar ke daerah Gumeno yang dulu awalnya adalah alas atau hutan belantara masih. Pada waktu di sini itu tidak ada masjid. Akhirnya Sunan Dalem dengan beberapa santrinya mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Sunan Dalem Gumeno. Dalam proses pendirian masjid dan beberapa bulan di sini itu Sunan Dalem jatuh sakit. Setelah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan beliau atau maupun tabib yang bisa menyembuhkan beliau, akhirnya Sunan Dalem meminta petunjuk kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Dalam petunjuk tersebut Sunan Dalem diperintahkan untuk membuat masakan yang terdiri dari ayam, bawang daun, gula merah, jinten, dan santan kelapa. Setelah dimasak oleh santri-santrinya, pada sore harinya atau pada malam harinya Sunan Dalem mengajak beberapa santri tersebut untuk masak kolak ayam, masak masakan tersebut. Akhirnya dengan hidayah Allah, maka Sunan Dalem dapat sembuh setelah makan makanan tersebut. Dan kejadian tersebut bertepatan dengan malam 23 Ramadan. Dengan kejadian tersebut akhirnya Sunan Dalem menitahkan kepada warga Gumeno atau santri-santrinya itu agar setiap malam 23 Ramadan membuat masakan yang kita kenal dengan nama kolak ayam atau sanggring Desa Gumeno. Untuk tahun ini kita membuat 543 porsi. Setiap porsi itu biasanya bisa dimakan sampai 20 orang. Jadi, tetapi untuk tamu sendiri kita menyediakan 150 porsi atau sekitar dibuat untuk 3.000 tamu. Sebelum tahun 2015 itu khususnya untuk tamu kita menyediakan di masjid. Jadi tamu itu diterima di masjid lalu dimakan di lantai kedua. Ya, untuk tahun-tahun tersebut sebelum tahun 2015 itu nggak sampai 1.000 porsi tamu. Tapi sejak 2015 itu panitia karena banyak yang minat, akhirnya panitia menyediakan tamu untuk menyantap masakan sanggring atau kolak ayam itu di halaman masjid yang lebih luas dan bisa lebih banyak menerima tamu. Pada tahun 2015 kita menyediakan 1.500 untuk tamu. 2016 menyediakan 1.600 untuk tamu. 2017 itu 2.000 tamu. 2018 dan 2019 itu 2.600 porsi untuk tamu. Sedangkan tahun ini yang terbanyak pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2020 dan 2021 masa pandemi di masjid tidak menerima tamu. Tapi pada tahun 2022 kita menyediakan untuk 3.000 tamu. Sanggring itu istilah dari sang yang merujuk kepada Sunan Dalem karena pada waktu itu Sunan Dalem adalah raja, tepatnya raja kedua di Giri Kedaton. Jadi sang itu raja, gering bahasa Jawanya itu sakit. Jadi raja yang sakit. Jadi sanggring itu istilah pada waktu karena untuk raja Sunan Dalem yang sakit. Awal mula kejadian atau riwayat Sunan Dalem sakit itu di sini kan semuanya santrinya adalah laki-laki. Yang dibawa ke sini adalah santrinya laki-laki. Pada waktu Sunan Dalem sakit, maka yang diperintah untuk memasak adalah santri-santrinya tersebut, yaitu kebetulan ya laki-laki semua. Dan proses awal karena yang memasak itu laki-laki semua untuk meneruskan tradisi dari turun-temurun, akhirnya yang memasak dapur adalah semua dari laki-laki. Bahkan di sini semua panitia yang terlibat adalah laki-laki semua. Sanggring Gumeno itu menjadi warisan budaya tak benda. Dari kuliner yang kegiatan kulinernya bukan masakannya, warisan budaya tak benda dari Sanggring Gumeno.
di tahun 2019. Tetapi jangan lupa bahwa awal sanggering itu adalah obat atau jamu ketika Sunan Dalem sakit, untuk menyembuhkan. Beliau memakan makanan tersebut, dan kita tahu bahwa semua makanan yang menjadi bahan-bahan makanan menjadi untuk sanggering dan kolak ayam itu semuanya itu mengandung khasiat-khasiat tersendiri. Bawang daun punya khasiat tersendiri, jinten kita tahu semua, jinten itu punya khasiat tersendiri, gula merah juga, santan kelapa juga punya khasiat. Setelah kita akan googling, maka kita akan tahu bahwa semua bahan-bahan tersebut punya khasiat tersendiri untuk khususnya untuk stamina tubuh. Ayo kita lestarikan bahwa ini adalah salah satu budaya, salah satu warisan budaya yang ada di Gresik, khususnya di Gumenang. Dan warisan budaya ini tidak ada di tempat lain, khususnya sanggering Gumenang dan proses-prosesnya dan bahan-bahannya itu. Mari generasi muda dan teman-teman semua melestarikannya selalu, karena ini juga disambung juga untuk melestarikan budaya. Ada silaturahmi di sini, ada silaturahim di sini, sehingga kita kerjasama kita dan saling mengenal kita akhirnya lebih terjaga. Terima kasih. Nama saya Pak Suudi, sebagai Ketua Panitia, usia 43 tahun. Untuk alur kegiatan sanggering tahun ini, kita mulainya pelaksanaannya malam 22 Ramadan. Dari sholat duhur kita sudah mulai untuk pemotongan ayam, dilanjut sampai malam untuk mulai masak ayam sampai tanggal 23 Ramadannya, malam 23 Ramadannya untuk pelaksanaan sampai sore. Untuk dana pelaksanaan acara kolak ayam ini, satu berasal dari swadaya masyarakat lewat pendaftaran, yang kedua dari pemerintah desa, yang ketiga dari proposal yang diajukan oleh panitia. Perkembangannya acara kolak ayam ini semakin tahun yang saya amati ada peningkatan, kecuali di 2 tahun yang kemarin karena musim pandemi kita mengikuti aturan pemerintah, tapi tetap kita laksanakan. Tapi acuannya tahun 2019 sampai sekarang ini kita ada peningkatan dengan tambahnya jumlah porsi atau jumlah tamu yang kita adakan. Untuk tahun ini kita menyediakan untuk tamu 3.000 tamu. Kalau kendala saya rasa pasti ada, cuma alhamdulillah bisa diatasi dengan kekompakan tim, sehingga kendala-kendala itu alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Untuk kendala saya rasa mungkin tadi yang disampaikan perlu kekompakan tim, ya kan, tapi untuk kekompakan tim ini perlu kita akomodir dari semua unsur, misalnya dari tim pengadaan material, ya kan, itu kan semuanya nggak bisa, jadi artinya harus orang-orang yang punya keahlian khusus yang mengenangani untuk masalah bahan bakunya. Tapi untuk masalah acara itu juga sama, jadi kita terkendala dengan orang-orang yang punya kemampuan di acara itu, tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Alhamdulillah untuk semuanya bisa kita saling support gitu. Untuk pesan pengunjung tamu dari luar, bahwasanya acara kolak ayam ini adalah acara yang sakral, ya kan, jadi semuanya bisa berharap untuk kolak ayam atau sanggering ini setiap tahun bisa terlaksana, sehingga panitia ini minta doa restunya setiap tahun bisa melaksanakannya. Untuk kolak ayam kalau orang identik menyebut kolak itu ada ubi dan lain-lain, tapi ini kolak ayam sekali lagi kita mewarisi daripada apa yang diamanakan oleh Mbah Sunan Dalem, anaknya Sunan Giri, bahwasanya kolak ayam ini asal muasalnya adalah di zaman dahulu itu dia berharap ini sebagai obat, karena pada waktu itu memang momennya Sunan Dalem sakit karena mencari beberapa tabib tidak mendapatkan obat. Dengan hidayah sama Allah akhirnya dia bikin suatu masakan ini dan diminum, alhamdulillah bisa sembuh. Itu sebagai acuan kita untuk dilestarikan. Untuk pengunjung, bahwasanya harus meyakini bahwasanya apa yang diniatkan untuk minum atau makan kolak ayam ini harus yakin bahwasanya ini adalah merupakan
kolak yang dari Sunan Dalem, harapannya yang sama dengan yang Sunan Dalem alami, dengan minum atau makan obat ini bisa sama dengan apa yang dia inginkan. Nami kula Fadil. Kula niki tumpet masak niku sampun mulai 95 sampai saat niki. Umur kula niku 84. Carane ndamel ayam kadang-kadang pertama niku ayam dibelah, dibubuti, mantun ngoten digodhog, terus diceceh malih, terus dicampur. Kathah campuran niku nggih bawang, nggih gula, nggih jinten. Kesulitane ndamel kolak ayam niku kadang-kadang nggih gulane kadang-kadang cukup kurang. Terus kadang-kadang niku ayame kadang-kadang nggih kurang gian. Ngoten. Bawange kadang. Tapi ngeten kadang-kadang lancar ngeten iki. Kadang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azmi dari perwakilan media NU Lumeno. Di sini saya ingin bertanya, mewawancarai jenengan. Untuk itu ingin mengetahui nama jenengan terlebih dahulu. Silakan diperkenalkan nama jenengan. Saya Zulfikar bin Muhammad Basyaiban Al-Idrisi. Biasanya dipanggil? Manggil saya macam-macam. Banyak sekali. Ada yang lebih akrabnya gimana? Ya panggil Yezul gitu. Yezul. Jenengan asli pundi? Saya kelahiran Sidoarjo. Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo. Besar di Pasuruan. Itu mondok apa? Enggak, di rumah ayah saya. Kalau ibu saya kan Sidoarjo. Sidoarjo asli. Asli Sidoarjo di Kedung Cangkring situ. Oh, gitu. Jenengan tahu kolak ayam ini sejak pertama kali kapan? Ya baru kali ini saya. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Karena kebetulan kalau di kebetulan saya kan sering beberapa kali lah diundang acara di kampung ini, di kampung Lumeno ini. Kemudian kemarin terakhir sebelum acara ini ada acara haul ya. Haul ya. Haul. Kemudian Mas Didi bilang kalau nanti ada acara sanggring ya. Biasanya ada acara pembacaan Al-Quran. Nanti perjanjian kami udah gitu. Baru tahu kali ini. Oh, berarti sebelumnya udah pernah kesini tapi bukan acara sanggring. Oh. Jadi baru tahunya kali ini. Dari sini tadi baru pertama kali ke mengunjungi kolak ayam ini, acara kolak ayam ini. Cuma sekali nyoba apa beberapa kali mencicipi kolak ayamnya langsung? Sekali tadi. Hanya sekali aja. Iya, sekali di panggung tadi itu. Bagaimana rasanya? Rasanya manis ya memang. Manis ya, dari mulai kayak sampean gitu. Manis dan cocok lah dengan karakter lidah saya. Memang saya senang yang agak manis-manis itu. Jadi beda ya dengan kari ayam gitu, beda ya. Iya, sangat beda. Ada dan baru kali ini saya tahu adanya kolak ayam. Iya, kolak ayam. Dan kemudian dimakannya itu bukan pakai nasi ya, tapi pakai ketan. Nah, ini yang bikin beda dari yang lainnya. Enak. Bikin kenyang apa gimana? Ya kalau sedikit ya lapar. Ya kalau satu piring ya kenyang lah. Kenyang juga. Masa Sunan Dalem. Tradisi
sebuah makanan yang punya ciri khas. Makanan ini keluarnya hanya setahun sekali dan pasti di malam 23 Ramadan. Makanan khas ini namanya kolak ayam. Kolak ayam ini bisa ketan, bisa ayam, bisa ketan, bisa nasi dengan paduan ayam. Jadi pada siang hari masyarakat Desa Gumono memotong ayam dan punya cerita ayamnya harus ayam jago, ayam laki-laki ya. Dimasak dengan bumbu khas, pakai jinten, pakai bawang. Karena ini kolak, jadi rasanya cukup manis, cukup manis. Kalau gurih namanya bukan kolak ayam, tapi gulai ayam. Tadi nyoba gimana Gus? Rasanya enak, manis. Insya Allah ini tidak kolesterol dan jauh dari sumber penyakit. Konon cerita ini menjadi sebuah obat